Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Den Bagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 17. Kalian salah paham. Begitu mendengar perkataan mereka, Thomaskin berdiri dan membalikkan badannya lalu melihat kepada keluarga Tang dan yang lain dengan ekspresi mempermainkan. Simbol dari status. Kalian keluarga Tang rupanya sangat suka menjadi anjing. Orang-orang dari keluarga Tang lucu sekali. Ada beberapa orang yang sudah terbiasa menjadi seekor anjing pun sudah lupa caranya menjadi manusia. Ketika berlutut di sini saja bisa-bisanya masih merasa dirinya memiliki status yang sangat tinggi. Lucu sekali. Julius Tang tidak berdiri karena dia tidak tahu kapan Ketua Sun akan kembali. Dia tidak ingin atasannya melihat dia dalam keadaan berdiri. Tetapi Thomaskin ini tetap harus diberi pelajaran. Heh kamu, mengapa kamu tidak memberi penghormatan begitu bertemu dengan orang yang lebih tua? Apakah kamu sudah tidak menganggap aku sebagai kakek kedua? Thomaskin mendengus dan berjalan menghampiri Julius Tang lalu menatapnya dari ketinggian. Kakek kedua, apakah kamu pantas? Pupil mata Julius Tang mengecil dan ekspresinya menggelap. Dasar kurang ajar, apakah ini caramu berbicara dengan orang yang lebih tua? Thomaskin mendengus, orang yang lebih tua. Ketika keluarga Qin berada di masa kejayaannya, kalian setiap hari datang sebanyak 3 kali ke rumah aku. Begitu bertemu dengan kakekku, kalian juga harus membungkukkan badan dan memberi penghormatan kepada dia. Sekarang keluarga Qin sudah runtuh, lalu kalian bergegas membunuh hingga ke akar-akarnya. Bahkan pembantu keluarga Qin saja kalian juga tidak melepaskannya. Kalian melakukan semua ini untuk menyenangi 3 keluarga besar. Julius Tang, bagaimana rasanya menjadi anjing orang lain? Perkataan Thomaskin ini seketika membuat wajah keluarga Tang memerah. Julius Tang murka, kurang ajar. Julius Tang sudah tidak dapat menahannya lagi, dia pun beranjak berdiri. Berani-beraninya dia menjelekkan keluarga Tang di depan semua orang. Apakah dia ingin mati? Apakah dia tidak menganggap keberadaan Julius Tang di sana? Cengkuk, aku saja belum memberimu pelajaran atas perbuatanmu kepada Abraham dan hari ini kamu lagi-lagi bersikap kurang ajar. Jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu benar-benar menganggap dirimu adalah tuan mudaya. Lihatlah apa yang aku lakukan padamu. Baru saja dia selesai berbicara, Julius Tang langsung mengarahkan tangannya ke pipi Thomaskin. Orang yang lebih tua memberi pelajaran kepada orang yang lebih muda merupakan suatu hal yang wajar. Meskipun Julius Tang tidak memiliki hubungan apapun dengan Thomaskin, tetapi orang yang lebih tua tetaplah orang yang lebih tua. Di depan orang banyak dia bersikap begitu kurang ajar, jika tidak memberinya pelajaran, kedepannya pasti akan menjadi bumerang bagi dirinya. Akan tetapi bagaimana mungkin Julius Tang dapat mengalahkan tingkat kecepatan Thomaskin? Thomaskin tanpa rasa sungkan pun langsung memberi tamparan terlebih dahulu ke wajah Julius Tang. Terdengar suara tamparan yang kencang, seketika ada jejak merah pada wajah Julius Tang. Jika dia sudah tidak begitu tidak tahu malu, untuk apa Thomaskin masih bersikap sungkan kepadanya? Hanya dalam satu tamparan ini, berhasil membuat Julius Tang kembali berlutut. Wajahnya terasa sangat sakit, Julius Tang merasa sangat pusing, hampir saja dia jatuh pingsan. Setelah beberapa detik, semua orang baru mendapatkan kembali kesadaran mereka. Kurang ajar. Kamu benar-benar kurang ajar. Kamu cari mati. Semua anggota keluarga Tang pun berdiri, begitu juga dengan anggota keluarga Su. Cecunguk ini benar-benar terlalu kurang ajar. Pada awalnya tidak ada orang yang ingin menghiraukan dia, akan tetapi ternyata dia begitu tidak tahu diri hingga menamparkan wajah 2 orang dari 2 keluarga yang berbeda. Dia benar-benar cari mati. Lalu ketika keluarga Zhu dan keluarga Tang serta yang lain ingin bergerak, tentara yang berada di luar bergegas berjalan masuk dengan cepat. Puluhan tentara bersenjata mengepung kedua keluarga itu dan mengarahkan moncong hitam ke kepala mereka. Jika ada yang bergerak, peluru akan langsung ditembakkan. Julius Tang serta yang lain terkejut, seketika wajah mereka memucat. Tidak ada satupun orang yang berani bergerak. Kalian berada di pihak salah, kalian salah paham. Julius Tang bergegas menjelaskan. Dia bukan sanak keluarga Ketua Sun. Dia adalah orang yang tidak berguna dari keluarga kami, kalian sudah berada di pihak yang salah.
Akan tetapi tentara yang ini tidak bergerak sama sekali dengan tanpa ekspresi. Mereka hanya mengikuti perintah dan tidak mempedulikan hal Alin. Gaelzu juga mengerutkan keningnya berkata, "Kalian berada di pihak salah, Cecunguk ini tadi memberi penghormatan karena dia ingin menjilat Ketua Sun. Dia itu bukan sanak keluarga Ketua Sun, kalian jangan salah paham." Meskipun kedua orang itu sudah berbicara, tetapi para tentara masih tidak bergerak sedikitpun. Moncong hitam diarahkan ke arah mereka sehingga membuat semua orang ketakutan. 2 tamparan sudah diberikan, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berani membalasnya. Thomaskin dengan dingin berkata, "Tetap berlutut." Alis Julius Tang naik dan berkata, "Kurang ajar. Apa yang kamu katakan?" Baru saja Julius Tang berteriak, sang tentara segera mengarahkan pistolnya ke kepala dia. Dalam sekejap, keringat dingin Julius Tang langsung turun. Meskipun dia masih menatap Thomaskin sambil menggertakkan giginya, tetapi Julius Tang mau tidak mau berlutut karena moncong pistol diarahkan ke dirinya. Keluarga Zudan yang lain kembali berlutut. Thomaskin berdiri di depan Julius Tang dengan tangan yang dikebelakangkan lalu dengan datar berkata, "Berlutut sampai malam, jika ada yang berani berdiri, langsung membunuhnya saja." Baik. Setelah selesai berbicara, Thomaskin pun langsung turun dari gunung. Julius Tang mengerutkan keningnya dan berkata, "Sobat, kenapa kalian mendengar perintah dia? Kalian pasti berada di pihak yang salah, pasti ada kesalahpahaman di tengah-tengah ini." Tentara itu mengadahkan kepalanya dan menatap Julius Tang dengan dingin. "Jika kamu berbicara lagi, aku akan mengantarmu terlebih dahulu." Seketika Julius Tang mengunci rapat bibirnya dan menundukkan kepalanya tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun lagi. Dia dengan pelan berkata, "Cecunguk itu beruntung sekali. Para tentara ini pasti mengira dia adalah sanak saudara Ketua Sun, sehingga Cecunguk ini berani bersikap kurang ajar di depanku. Karena masalah sebelumnya sudah membuat keluarga Tang kehilangan mukanya sekali. Tidak menyangka hari ini dia akan diberi pelajaran lagi oleh Cecunguk itu, benar-benar sangat memalukan." Julius Tang yang sudah berumur dan sebagai seorang kepala keluarga ditampar oleh seorang anak muda. Dia pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Gaelzu dan yang lain juga merasa malu. Jumlah mereka begitu banyak, akan tetapi tidak dapat mengalahkan seorang Cecunguk. Jika berita ini tersebar, bukannya ini akan mencoreng nama baik kedua keluarga. "Tuan Besar Tang, tenang saja, Cecunguk ini pasti sedang berpura-pura. Tunggu turun dari gunung, setelah kesalahpahaman telah diselesaikan, kita lihat apakah ada orang yang ingin membantu dia." Bagi mereka, Thomaskin bisa bersikap seperti itu pada hari ini, itu karena para tentara salah paham pada hubungan dia dengan Ketua Sun. Cecunguk ini cerdik sekali, sudah datang tanpa diundang, dia bahkan menjilat atasan. Tetapi salah paham tetaplah salah paham. Tunggu keluar dari Gunung Timur ini, Thomaskin akan kembali menjadi seorang pecundang. Julius Tang menganggukkan kepalanya sambil menggertakkan giginya. "Tunggu saja pelajaran apa yang akan aku berikan kepadamu." Setelah Thomaskin turun dari gunung, dia langsung melihat keberadaan Melissa Zhu dan Robin Zhu. Ibu dari Melissa Zhu, Lydia Wang sedang ditahan oleh orang dari keluarga Qi saat ini, pasti dia sudah disiksa. Tentu saja sepasang ayah dan anak ini merasa sangat panik. Meskipun sudah mencari bantuan dari Tuan Muda Jin yang berada di daerah lain, akan tetapi orang dari daerah lain pasti tidak dapat masuk dengan mudah. Sehingga Melissa Zhu pun terpikirkan untuk datang kemari untuk mencoba apakah dia dapat bertemu dengan Ketua Sun atau tidak dan memohon Ketua Sun untuk membantunya. Akan tetapi sayang sekali mereka tidak dapat bertemu dengan Ketua Sun. Karena Thomaskin sudah mendengar akan kabar ini, dia pun berkata, "Tidak perlu cemas, aku sudah memerintah orang untuk menjemput Bibi Wang." Melissa Zhu mengerutkan keningnya, "Kak Thomas, kamu tidak perlu menghiburku lagi. Saat ini bukan waktu yang tepat untuk membuat lelucon. Apakah Ketua Sun ada di atas?" Robin Zhu juga menganggukkan kepalanya. "Benar Thomas, kami tahu kamu memiliki niat yang baik. Akan tetapi saat ini bukan waktu yang tepat untuk beromong besar. Kami mencari Ketua Sun karena benar-benar ada masalah penting yang perlu kami bahas. Apakah kamu ada melihat dia?" Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Den Bagose.